Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Faqad faz man ittaqa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang imam besar, seorang wali besar yang bernama Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid. Beliau adalah ulama kaliber, pengarang daripada kitab Simtud Duror, Maulid yang biasa kita baca. Hadirin, beliau pada saat umur 10 tahun diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada wali-wali yang lainnya. Apa itu? Yaitu beliau pada saat berumur 10 tahun sudah bisa memandang, bermuajah langsung dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa mandang, bisa melihat, bisa bermuajah tanpa melalui mimpi. Dikatakan bahwasanya beliau memiliki derajat yang tinggi seperti ini, mendapatkan keutamaan yang hebat seperti ini, tidak lepas dari pendidikan beliau punya ibu, yaitu Syarifah Alwiyah Al-Jufri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, segelintir manakib tadi hendaknya menjadi refleksi bagi kita, sekaligus memberikan informasi kepada kita bahwasannya baik dan buruk seorang anak, menjadi hebat dan tidak seorang anak, menjadi ahli ilm, ahli Quran, menjadi ahli fikih, menjadi orang hebat dan tidaknya seorang anak, juga sangat tergantung bagaimana pendidikan orang tua, terutama ibu, kepada anaknya. Manakala seorang ibu bisa menjadi muaddibah, bisa menjadi muallimah, bisa menjadi mudarrisah, bisa menjadi pendidik yang baik untuk anak-anaknya, disitulah insya Allah anak tersebut menjadi ahli ilm. Disitulah insya Allah anaknya menjadi para atqiya. Disitulah insya Allah anaknya menjadi orang-orang hebat. Kenapa? Karena seorang ibu adalah madrasatul ulah. Kenapa? Karena seorang ibu adalah pengajar pertama bagi anak-anaknya. Begitu juga seorang ayah, manakala seorang ayah bisa memberikan daripada makanan-makanan yang halal, bisa memberikan makanan-makanan yang baik, mencegah dari makanan-makanan yang syubhat dan haram kepada anak-anaknya, disitulah anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membicarakan tentang pendidikan kalau kita membicarakan tentang pendidikan orang tua terhadap anaknya, terutama ibu, mari kita berkiblat ke negeri Yaman Hadramut. Kenapa? Karena wanita-wanita di sana adalah wanita-wanita yang menjaga kepribadiannya. Karena wanita-wanita di sana adalah wanita-wanita yang hebat di dalam menjaga anaknya, di dalam mendidik anaknya. Sampai-sampai hadirin, dikatakan dulu wanita-wanita di Hadramut, mereka keluar dari rumahnya cuma 3 kali. Kapan? Yang pertama pada saat mereka kecil keluar bermain. Yang kedua pada saat mereka menuju ke rumah suaminya setelah menikah. Dan yang ketiga pada saat mereka menuju kuburan mereka setelah meninggalnya. Artinya apa? Artinya seluruh waktunya mereka gunakan untuk mendidik anaknya. Artinya apa? Artinya mereka menggunakan seluruh waktunya untuk menjaga akidah, untuk memasuk ilmu agama terhadap anak-anaknya. Gak heran anaknya menjadi seperti Syekh Ibrahim Al-Makbuli. Syekh Ibrahim Al-Makbuli pernah ngomong kepada ibunya, "Ibu, aku kemarin mimpi Nabi Muhammad." Apa kata ibunya? "Kalau engkau cuma mimpi, engkau
Kalau engkau cuma mimpi, engkau anak perempuan. Tapi kalau kau bisa yaqadhah, kau adalah anak laki-laki. Besoknya Syekh Ibrahim datang lagi kepada ibunya, "Ibu, aku sudah bermuajah langsung dengan Nabi Muhammad tanpa melalui mimpi." Kata ibunya, "Ini baru anakku, ini baru anak laki-laki." Sampai di situ pendidikan wanita-wanita Hadramut kepada anak-anak mereka. Gak heran anaknya jadi asfiya, gak heran anaknya jadi ahli ilm, gak heran anaknya jadi orang-orang hebat, gak heran anak-anaknya jadi ahli kitab, gak heran anak-anaknya mengarang kitab, hadirin. Kemudian ada cerita yang menarik. Bagaimana Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau pernah menemukan catatan tangan seorang wanita, yang mana catatan tangan seorang wanita tersebut adalah syarah daripada kitab Minhajut Thalibin lil Imam Nawawi. Kalau kita tahu kitab Minhajut Thalibin ini adalah kitab dari mazhab Syafi'i yang paling tinggi, hadirin. Kalau di pondok-pondok pesantren itu kitab sudah taraf paling tinggi dalam ilmu fikih. Yang disalin oleh wanita ini, yang dicatat oleh wanita ini bukan kitab minhajnya. Kitab minhaj sama penjelasannya, sehingga lebih tebal, lebih luas, hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pada saat beliau melihat catatan tangan seorang wanita tersebut, di akhir salinan kitabnya beliau menemukan ada taklik, ada catatan kaki dari wanita tersebut. Yang mana wanita tersebut mengatakan, "Mohon dikasih maaf, mohon dikasih udzur. Kalau tulisan saya kurang bagus, kalau tulisan saya kurang rapi." Kenapa? Karena kata beliau, karena wanita ini, saya menulis kitab ini dalam keadaan menyusui anak saya. Wanita-wanita di sana dalam keadaan menyusui anaknya, mereka menyalin kitab. Gak heran anaknya jadi muallif kitab. Gak heran anaknya seperti Habib Abdullah bin Al-Haddad, umur 3 tahun beliau kena penyakit cacar yang menyebabkan beliau buta. Umur 7 tahun hafal Quran, umur 9 tahun hafal kutubus sittah, kitab-kitab hadis, Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Tirmidzi, Nasai. Gak heran umur 11 tahun Habib Abdullah bin Al-Haddad sudah bisa menghafalkan daripada kitab-kitabnya Imam Ghazali, Miyarul Ilim, Mukasyafatul Qulub, Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin, dan lain sebagainya. Itu semua gak terlepas dari bagaimana pendidikan ibunya. Itu semua gak terlepas daripada bagaimana pendidikan orang tuanya kepada mereka semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu saya memberikan pesan, kita ayo berkiblat kepada negeri Yaman. Ada juga cerita yang menarik, tapi ini kita ke zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu ada satu orang namanya Mutiyah, Siti Mutiyah. Rasul mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, apakah engkau mau tahu siapa nanti yang pegang tali kendaraanmu di surga?" Kata Fatimah, "Aku nggak tahu ya Rasulullah." Kata Sayyidah Fatimah, "Siapa ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Yang memegang nanti tali kendaraanmu namanya Mutiyah. Rumahnya di pojok sana. Coba besok kau datang ke rumahnya, kau lihat apa yang membuat dia menjadi orang hebat, apa yang membuat dia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya Sayyidah Fatimah datang ke rumah daripada Siti Mutiyah. Ketuk pintu. "Assalamualaikum." Dari dalam Siti Mutiyah menjawab, "Waalaikumsalam, man fil bab?" Siapa yang ada di pintu? Kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan, "Ana Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian kata Mutiyah, binti Rasulullah." Beliau sangat senang, tapi beliau mengatakan, "Kalau engkau sendirian silakan masuk wahai Mutiyah. Tapi kalau engkau memiliki anak atau engkau bersama laki-laki, jangan masuk." "Iya, aku bersama Hasan wahai Mutiyah." Kata Mutiyah, "Ya jangan masuk. Tapi kan Hasan masih kecil." Pada saat itu Hasan masih kecil, hadirin. "Ya, nanti saya mau izin dulu kepada suami saya, besok engkau kembali lagi." Akhirnya Sayyidah Fatimah balik lagi keesokan harinya, ketuk pintu. "Assalamualaikum," dari dalam, "Man fil bab?" "Ana Fatimah binti Rasulillah." Fatimah, silakan, kalau kau sendirian silakan masuk. Tapi kalau engkau bersama laki-laki, jangan masuk." "Iya, aku sekarang bersama Husain, anakku." "Kalau yang Hasan kemarin sudah diberi izin, yang Husain belum, saya mau izin lagi kepada suami saya. Besok engkau kembali lagi." Sampai di situ bagaimana seorang wanita menjaga harga dirinya. Gak heran mereka menjadi orang hebat. Gak heran anak-anaknya jadi orang hebat, karena pendidikan orang tuanya dan kepribadian orang tuanya adalah kepribadian daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu dari pihak perempuan. Tapi kalau kita melihat ke pihak ayah,
dia juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar di dalam mendidik anaknya, terutama dari segi makanan. Karena manakala seorang bapak tidak bisa memberikan makanan-makanan yang baik, tidak bisa memberikan makanan-makanan yang halal, tentu akan terjadi efek yang luar biasa kepada anak tersebut. Ada satu cerita menarik, Al-Imamul Haramain. Imamul Haramain ini sangat luar biasa, semua fan ilmu dia kuasai. Semua fan ilmu beliau kuasai. Sampai-sampai kalau ada orang datang kepada beliau, tidaklah orang tersebut keluar kecuali sudah selesai bisa dijawab oleh Imamul Haramain. Akhirnya hadirin, satu kali ada orang datang tanya, Imam Haramain nggak bisa jawab. Bingung. Ada orang tanya, wahai Imam, ajib hada. Semua orang kebanyakan kau bisa jawab, langsung lugas, langsung tegas, langsung selesai semua. Kenapa kok ini nggak bisa? Kemudian Imam Haramain mengatakan, mungkin ada air susu yang tertinggal. Bingung orang ini, maksudnya apa? Air susu yang tertinggal? Ya, pada saat aku kecil, aku punya apa sangat menjaga aku dari makanan haram, dari makanan syubhat. Dulu waktu aku kecil, aku menangis. Pada saat itu ibuku nggak ada, aku diambil oleh budak perempuan. Pada saat aku diambil oleh budak perempuan, dia ingin menghentikan tangisanku, maaf, kemudian dia menyusui aku. Pada saat itu ayahku melihat aku langsung diambil, dia masukkan tangannya ke aku. Dia masukkan tangannya ke mulutku supaya bisa mengeluarkan air susu daripada budak perempuan tersebut. Mungkin ada satu tetes daripada air susu yang syubhat masuk ke dalam diriku, sehingga itu yang membuat aku nggak bisa jawab pertanyaan tersebut. Hanya satu tetes, hadirin. Bagaimana kalau kita lihat Imam Hanafi selama 7 tahun nggak mau makan kambing? Ditanya oleh orang, wahai Imam Hanafi, kau imam yang luar biasa, kambing sesuatu yang baik, kambing sesuatu yang sunnah, kenapa kau nggak mau makan kambing? Beliau mengatakan, karena ada kambing yang lepas dari Baitul Mal. Baitul Mal itu seperti kalau sekarang APBN, kas negara. Jadi dulu kas negara itu bukan hanya uang, tapi ada hewan, ada makanan pokok. Ini ada kambing yang keluar dari Baitul Mal. Aku takut nanti aku kalau makan kambing, maka yang aku makan adalah kambing yang keluar dari Baitul Mal. Sehingga aku tanya kepada tukang kambing, wahai tukang kambing, kira-kira berapa lama kambing itu mati? Kata tukang kambing, 7 tahun wahai Imam. Selama 7 tahun beliau gak mau makan kambing sampai memastikan kambing yang keluar dari Baitul Mal tersebut benar-benar mati. Imam Sufyan Ats-Tsauri beberapa lama gak mau minum air Zam-Zam. Ditanya, kenapa gak mau minum air Zam-Zam wahai Imam? Andai kata di dalam sumur air Zam-Zam tersebut gayungnya aku punya sendiri, gak pakai gayung punya pemerintah. Karena uang pemerintah beliau anggap syubhat, saudara. Kemudian Al-Imam Nawawi beberapa lama gak mau makan apel. Kenapa? Ditanya, karena apel di daerah beliau ditanam di lahan milik para pejabat. Imam Dahabi beberapa lama juga gak mau, yaitu makan makanan sayuran yang berasal dari Damaskus. Kenapa? Karena sayuran yang berasal dari Damaskus pada zaman beliau ditanam di tanah milik pemerintah. Artinya apa? Manakala kita ingin menjadikan anak kita menjadi anak yang baik, anak yang hebat, tergantung bagaimana ibunya, tergantung juga bagaimana bapaknya. Kalau ibunya dan bapaknya bisa memasuk adab, memasuk ilmu, memasuk yaitu sesuatu yang baik kepada anaknya, insya Allah anaknya menjadi yang baik. Di akhir khutbah ini hadirin, saya ingin memberikan pesan, manakala kita sudah tidak bisa, mungkin tantangan zaman yang sangat luar biasa, penuh fitnah ini, mungkin kita juga banyak kerjaan di luar sana sehingga kita memiliki waktu yang sedikit untuk mendidik anak kita. Maka cara yang terbaik, cara yang paling bijak, cara yang paling cerdas adalah memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Kalau anak kita dimasukkan ke pondok pesantren, artinya orang tuanya hebat, artinya orang tuanya cerdas, artinya dia tahu bahwasanya dia tidak bisa memberikan apa yang harusnya anaknya miliki. Orang tua tersebut dia sadar bahwasanya dia terbatas ilmunya, dia terbatas waktunya, sehingga dimasukkan ke pondok-pondok pesantren. Itu adalah langkah yang cerdas, itu adalah langkah yang tanggap, dan itu bukan termasuk orang tua yang membuang anaknya. Itu termasuk orang tua bangga kepada anaknya. Itu termasuk orang tua yang sangat bertanggung jawab kepada anaknya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan bekas ke hati kita. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li walidayya wa astaghfirullahal 'azim min kulli dhanb. Innallaha wal ghafurur rahim.